Film pendek ini mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang wanita kuat. Wanita ini adalah Ibu Sari Yulianingsih. Beliau lahir pada 4 Maret 1981 di Karawang. Beliau merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Namun sedihnya, salah satu saudara Ibu Sari harus kembali ke tangan Tuhan karena suatu peristiwa. Saat kecil, Ibu Sari tidak sempat bersekolah di taman kanak-kanak. Beliau langsung menempuh pendidikan pertama di sekolah dasar, yaitu SDN Pangula Selatan 1, sekolah menengah pertama di SMPN 1 Jatisari, dan sekolah menengah atas di SMA PGRI Cikampek dengan peminatan IPS yang beliau ambil. Ketika duduk di bangku SMA, Ibu Sari tidak bercita-cita untuk kuliah ataupun menjadi seorang sarjana. Bahkan, beliau sama sekali tidak pernah membayangkan untuk menjadi seorang pengajar. Ibu Sari mengikuti alur dari Tuhan. Mungkin Tuhan ingin dirinya berusaha lebih, sampai pada akhirnya beliau membeli formulir kuliah. Namun, saat itu belum jelas jurusan apa yang harus beliau ambil. Sedikit terlintas dalam pikiran Ibu Sari untuk mengambil jurusan hukum, karena saat itu beliau terinspirasi dari sinetron Gerhana. Begitu kuatnya pikiran manusia. Fred membagi. Tetapi setelah Ibu Sari pikir lagi, masuk dan bergelut di dunia hukum tidaklah enak. Rencana kedua, beliau memberanikan diri untuk terjun ke dunia ekonomi manajemen di Universitas Pajajaran. Sayangnya, beliau belum berjodoh dengan perguruan tinggi tersebut. Tapi, rencana Tuhan belum selesai. Ibu Sari diterima di Universitas Lengkeng Buana. Saat kamu diterima di Lengkeng Buana ya? Iya, tapi kayaknya gak aku ambil deh, soalnya gak ada teman. Ya, sayang banget ya. Salah satu teman mengajak Bu Sari untuk mendaftar ke Universitas Pasundan, tetap dengan pilihan ekonomi manajemen. Tetapi beliau masih belum diterima. Ya, Sar, kita gak keterima nih di gelombang 1. Ya, mungkin belum rezeki kita. Saat itu ada gelombang kedua dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Pasundan. Ibu Sari melihat ada jurusan biologi di kolom formulir. Dan saat itu beliau belum sadar bahwa biologi itu adalah IKIP atau keguruan. Minimnya informasi membuat Ibu Sari memilih jurusan dengan asal. Tapi beruntungnya, beliau pun lolos setelah mengikuti tes tersebut. Karena latar belakang Ibu Sari adalah IPS saat masih sekolah, hal ini membuat banyak tantangan dengan jurusan yang diambil. Lintas jurusan dari IPS ke IPA merupakan tantangan besar untuk Ibu Sari. Tapi dengan perjuangan keras serta kemauan yang tinggi dan berbagai pecutan dari banyak pihak, Ibu Sari percaya bahwa dirinya bisa melewati tantangan tersebut. Sampai sebuah kejadian harus kembali membuat Ibu Sari mengubur semangatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selama 2 bulan, Ibu Sari tidak bisa berkuliah karena kecelakaan yang beliau alami. Ibu Sari memohon peran Tuhan untuk menolongnya dalam segala kesulitan. Beliau percaya bahwa Tuhan akan selalu ada untuknya. Selain itu, masa sulit yang dialami oleh Ibu Sari adalah pada saat semester 1 sampai 2. Fase peralihan dari IPS ke IPA sangat terasa di sini. Banyak pelajaran yang tidak beliau pelajari saat sekolah. Akibatnya, nilai IP turun dan anjlok. Pada fase skripsi pun, beliau mengalami kesulitan. Berbeda dengan era modern saat ini yang internetnya memadai, pada saat beliau dahulu, mahasiswa harus benar-benar berkunjung ke perpustakaan yang lengkap, seperti perpustakaan di Kebun Raya Bogor untuk mendapatkan literasi skripsi, karena internet dan alat komunikasi tidak sebaik saat ini.
Pengerjaan skripsi yang memakan waktu hingga 8 bulan akhirnya membuahkan hasil. Ibu Sari pun mendapat gelar sarjana pendidikan di Universitas Pasundan. Ibu Sari memiliki prinsip, orang lain bisa, kenapa saya tidak? Prinsip itulah yang mendorongnya untuk meraih sarjana dengan semangat penuh. Mengandalkan kepercayaan dirinya, beliau akhirnya mampu menyelesaikan masa-masa sulit saat kuliah. Setelah lulus kuliah, Ibu Sari sempat menjadi sales. Setelah itu, beliau pernah bekerja di perusahaan. Walaupun hal ini berbanding jauh dengan latar belakang pendidikan yang Ibu Sari ambil selama kuliah. Kemudian di Januari 2007, beliau mengajar di sebuah sekolah swasta yaitu SMA Pancamoral Cikampek. Saat itu, Ibu Sari merasa pendapatannya sebagai seorang pengajar pada tahun tersebut tidaklah cukup untuk biaya hidupnya sehari-hari. Setelah beberapa tahun mengajar di sekolah swasta tersebut, akhirnya Ibu Sari mendapat kesempatan lebih baik, yaitu menjadi guru P3K di SMA N1 Cikampek. Dan sekarang, beliau aktif mengajar di SMA N1 Cikampek sebagai guru biologi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Sari Yulianansi, Ibu pindahan dari SMA Pamor. Ibu izin bertanya boleh? Boleh. Ibu lulusan dari universitas mana? Ibu lulusan dari Universitas Pasundan. Ibu di Unpad ambil jurusan apa? Ibu ambil jurusan pendidikan biologi. Ibu izin bertanya, Ibu lulusan dari SMA mana ya? Ibu lulusan dari SMA PGRI. Dari cerita Ibu Sari, kita dapat mempelajari banyak hal baik. Hal positif dari beliau yang dapat kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh menyerah pada kehidupan. Ketika kita mencari tempat, tentu kita ingin dihargai dan dinilai kredibilitasnya. Maka, carilah tempat di mana orang bisa menghargai kita. Jangan terlalu memaksakan. Jika Tuhan tidak mentakdirkan suatu rencana yang kita buat, kita harus membuat rencana lain.